3133, berpura-pura bodoh. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Hehe, buta dengan tubuh sebesar itu, dia tidak seberani kucing. Han Miaoyi menunjuk ke arah Raja Iblis Wanxiang yang hampir duduk di tanah, dan tersenyum sinis. Wansang Yaowang menjadi pucat, menarik napas dalam-dalam, dan nyaris tidak bisa berdiri teguh. Dia tahu bahwa penampilannya sangat mencurigakan. Tapi dia telah mencoba yang terbaik untuk tetap tenang. Tekanannya terlalu kuat, utusan khusus Kaisar Iblis, penguasa daerah, dan 4 utusan penjara besar semuanya menatapnya. Dia ingin berbohong dan berpura-pura bodoh. Tapi dia sudah memikirkan konsekuensi tragis jika ketahuan bahkan sebelum dia mulai, dan suasana hatinya tidak bisa tetap stabil sama sekali. Raja Iblis Wansang, kamu nampaknya gugup. Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Ya, Zai Xia benar-benar gugup, lagi pula. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Xia, biarkan kalian beberapa orang bijak dengan status terhormat berkumpul. Raja Iblis Wanxiang mencoba mempertahankan wajah tenang dan menjawab. Ayo lanjutkan, aku akan bertanya lagi. Pengepungan itu, apakah kamu benar-benar tidak terlibat sama sekali? Fang Yu menyipitkan matanya dan bertanya lagi. Sungguh, jawab Raja Iblis Wanxiang. Raja Iblis Wanxiang, saat ini sangat terlibat, bahkan ayahnya pun sangat penting. Kamu harus tahu, jika kamu membuat kebohongan dalam hal semacam ini, setelah ketahuan, apa yang akan terjadi pada Anda. Pada saat ini, Keno di samping berbicara, nadanya sangat dingin. Temperamennya awalnya tinggi dan dingin, dan apa yang dia katakan saat ini, seolah-olah kedinginan, menyebabkan suhu di seluruh aula turun secara tiba-tiba. Raja Iblis Wanxiang sekali lagi dikejutkan oleh aura Keno, dan bibirnya bergetar. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba menamparkan sandaran tangan kursi, dan terjadi ledakan di aula. Pada saat ini, Raja Iblis Wanxiang tidak dapat menahannya lagi, lututnya melunak, dan dia duduk di tanah. Raja Iblis Wanxiang, kamu harus memberitahuku semua situasi sebenarnya saat itu, jika tidak. Aku akan membiarkan 4 penjaga penjara besar memenjarakanmu di penjara iblis kuno dan mengeksekusimu di lain hari. Fang Yu nadanya meningkat, dan suara dingin itu berkata, Aku. Raja Iblis Wanxiang memucat, dan tubuhnya gemetar lebih parah. Dia tahu bahwa rencana awalnya telah gagal total. Performanya benar-benar runtuh. Tapi sekarang, jika dia menceritakan situasinya saat itu, bahkan jika urusan Fang Yu tidak berpengaruh padanya, inspektur tidak akan membiarkannya pergi. Tak perlu dikatakan lagi, nasibnya mungkin sama dengan Raja Iblis Kegelapan Besar yang baru saja meninggal, atau bahkan lebih buruk. Tidak ada cara untuk pergi. Dia tidak punya pilihan lain. Bas, pada saat ini, Fang Yu, yang sedang duduk di depan Raja Iblis Wanxiang, memancarkan cahaya kemasan di pupil matanya. Raja Iblis Wanxiang yang menatap mata Fang Yu terkejut. Saat ini, dia hanya merasa matanya gelap, dan dia telah kehilangan semua kemampuan persepsinya. Wah, Fang Yu tiba-tiba berdiri dan muncul di depan Raja Iblis Wanxiang. Tangan kanannya diletakkan di atas kepala Raja Iblis Wanxiang. Bas, semburan nafas biru sedingin es langsung menembus tubuh Raja Iblis Wanxiang. Mulai dari kepalanya, menyerang meridian di tubuhnya. Pada saat ini, Fang Yu melihat nafas mengalir di meridian Raja Iblis Wanxiang melalui akal sehatnya. Tidak ada masalah di permukaan, tapi rasanya seperti kekuatan abadi dari kultivasi. Hanya saja jika Anda merasakannya dengan hati-hati, Anda bisa mendeteksi aura lain di dalamnya. Nafas ini sengaja disembunyikan, sangat lemah. Tapi Fang Yu sangat akrab dengannya, meski hanya ada jejaknya, itu bisa dirasakan. Semangat muda dari halaman suci. Raja Iblis Wanxiang, benar saja, itu juga disusupi oleh pengadilan suci. Mata Fang Yu dingin, makna dingin ekstrim yang dia keluarkan, dalam waktu yang sangat singkat, semua meridian di tubuh Raja Iblis Wanxiang, termasuk kekuatan abadi yang mengalir di meridian, membeku. Dengan cara ini, dapat dijamin Raja Iblis Wanxiang tidak akan diledakkan oleh Ki Biru. Setelah melakukan ini, Fang Yu melepaskan tangannya yang memegang kepala Raja Iblis Wanxiang. Dan kesadaran Raja Iblis Wanxiang juga pulih. Saat ini, dia tidak memiliki darah di wajahnya. Dia merasa bahwa dia tidak merasakan basis kultivasi di tubuhnya, dan dia tidak dapat menjalankan jejak kekuatan abadi. Dia menjadi sia-sia. Kamu
Apa yang kamu lakukan padaku? Raja Iblis Wanshang membuka lebar matanya dan bertanya dengan ngeri. Aku belum melakukan apapun padamu, tapi selanjutnya, jika kamu terus berpura-pura bodoh, dan kamu ingin berbohong untuk menipuku, maka aku berjanji, itu akan membuatmu lebih buruk daripada kematian. Fang Yu berkata dengan mata yang sangat dingin. Setelah berbicara, dia menoleh untuk melihat keempat penjaga penjara di belakang. Bantu aku melihat-lihat gelombang www.novelringan.com gelombang jika ada aura abnormal yang muncul, segera lakukan, kata Fang Yu. Keempat penjaga penjara tidak berbicara. Set, ho, namun di detik berikutnya, 4 bayangan hitam muncul satu demi satu dan menghilang di tempatnya. Mereka melintas ke 4 arah aula utama, membentuk formasi besar satu sama lain, menutupi seluruh aula. Bagaimana dengan aku dan aku? Apa yang aku lakukan? Han Miaoyi bertanya, saya asisten Anda, Tuan. Kamu mundur 100 langkah dan berdiri diam. Fang Yu melirik Han Miaoyi dan berkata, petik 2 titik. Fang Yu, Han Miaoyi merasa marah. Tetapi ketika dia bersentuhan dengan mata dingin Fang Yu, dia tidak berani mengatakan apapun, dia hanya bisa mundur dengan gigi terkatup. Oke, beritahu saya, apa yang terjadi dengan pengepungan terhadap Lin Daochen saat itu? Fang Yu memandang Raja Iblis Wanshang dan bertanya. Raja Iblis Wanshang gemetar, tapi tidak berbicara. Jejak darah melintas di mata Fang Yu dan mengangkat tangan kanannya. Bas, pedang giok putih terkondensasi di telapak tangannya. Om, suara pedang berdering, dan niat pedang haus darah yang dingin dan kejam dilepaskan. Fang Yu mengangkat pedang ilahi giok putih, dan mengarahkannya tepat ke tengah dada Raja Iblis Wanshang. Lokasi itu persis dengan lokasi inti sumbernya. Apakah kamu tahu bagaimana aku membunuh rekanmu? Raja Iblis Kegelapan Besar, Fang Yuhan berkata, itu saja, tusuk inti asalnya dengan ujung pedang, lalu lepaskan apinya untuk menyalakan meridian di tubuhnya, membuatnya merasa tidak enak seumur hidup. Mendengar kata-kata tersebut, ketakutan Raja Iblis Wanshang mencapai puncaknya. Tidak, jangan bunuh aku, teriak Raja Iblis Wanshang ketakutan. Mengatakan, Fang Yu berteriak dengan dingin. Saat itu, saya benar-benar tidak ikut serta dalam pengepungan Lin Daochen, tidak satu pun dari kami yang mengepung Lin Daochen. Ketika kami melihat Lin Daochen sudah terluka parah. Raja Iblis Wansang berteriak dan menjawab dengan gemetar. Pernahkah kamu melihat Lin Daochen? Karena kamu tidak melakukan apapun, siapa yang menyebabkan Lin Daochen terluka parah? Fang Yu terus bertanya. Kami tidak tahu, tindakan terhadap Lin Daochen. Ya, kami diminta melakukannya di atas, dan kami tidak mendapatkan informasi lain, jawab Raja Iblis Wanshang. Siapa yang dimaksud? Pelindung. Fang Yu bertanya. Mendengar Fang Yu langsung menyebut nama Sun Zun, ekspresi Raja Iblis Wansang berubah. Dia tidak tahu seberapa banyak yang diketahui Fang Yu tentang hal itu. Karena itu, dia tidak berani berbohong lagi. Kalau tidak, dia benar-benar mati mengenaskan. Tidak, itu bukan inspektur. Pada saat itu, yang kami terima adalah Kaisar, penguasa Kabupaten Nanyuan dari keluarga kerajaan. Dia meminta kami berkumpul untuk mengepung Lin Daochen, jawab Raja Iblis Wanshang. Putri Nanyuan. Fang Yu memandang Jinwo di samping. Dia tidak tahu siapa Putri Nanyuan ini, tapi Jinwo, sebagai anggota keluarga kerajaan dan sang putri, pasti tahu. Saat ini, mata indah Keno membelalak, penuh rasa tidak percaya. Apakah kamu yakin, Putri Nanyuan memintamu melakukan ini? Jinwo bertanya. Itu dia, Putri Nanyuan meminta kita untuk mengepung Lin Daochen. Jawab Raja Iblis Wanshang lagi. Alis Jinwo berkerut, dan yang ada hanya keterkejutan di matanya. Mata Fang Yu bergerak sedikit saat melihat ekspresi Jinwo. Namun dia tidak terburu-buru mencari tahu identitas Putri Nanyuan, malah bertanya, dengan kata lain, apakah kamu masih melihat Lin Daochen saat itu? Petik 2. Aku melihatnya. Saat itu, dia terluka parah dan nafasnya lemah. Kami mengikuti perintah Putri Nanyuan dan hanya mengepung tetapi tidak menyerang. Oleh karena itu, kami benar-benar tidak pernah mengambil tindakan apapun terhadap Lin Daochen. Kami belum mengambil tindakan apapun. Wansang Yaowang berkata dengan gemetar. Hanya dikepung tapi tidak diserang. Hati Fang Yu terkejut, dan dia bertanya, apa selanjutnya? Kemana Lin Daochen pergi? Lin Daochen masih ingin melarikan diri,
tapi dikunci oleh arai kami. Setelah itu, kami menahannya di tempat dan mencegahnya pergi. Tapi lukanya sudah sangat serius pada saat itu. Bahkan jika kami tidak melakukannya, mengambil tindakan, sepertinya tidak lama lagi. Raja Iblis Wanxiang berkata, kami menunggu lama di sana. Inspektur muncul, dan membawa Lin Daochen pergi. Mata Fang Yu sangat menakjubkan, dan dia bertanya, Yang Mulia Pelindung membawa Lin Daochen pergi. Apakah Anda yakin? Ya, tentu. Inspekturlah yang mengambil Lin Daochen, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Raja Iblis Wanxiang menyerah. Dia hanya ingin hidup sekarang. Dia bisa saja melarikan diri, tetapi inspektur memintanya untuk tinggal dan menemui Fang Yu. Dapat dikatakan bahwa situasinya saat ini disebabkan oleh inspektur. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak menyembunyikan apapun. Sekarang setelah Anda mengatakan segalanya, ceritakan semua yang Anda ketahui. Patroli tidak melindunginya, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Kemana inspektur membawa Lin Daochen? Fang Yu bertanya, saya tidak tahu tentang ini. Pelindung tidak pernah menyebutkannya. Dia selalu mengatakan bahwa kita tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Saya hanya tahu bahwa pelindung ingin mendapatkan barang tertentu dari Lin Daochen. Wansang Raja Iblis berkata, patroli telah mencarinya, tapi sepertinya tidak ada kemajuan. Mendengar kata-kata ini, hati Fang Yu tergerak. Dia telah mengikuti Xing Tianyong secara tidak kasat mata sebelumnya, dan dia juga telah mendengar Sun Zun secara pribadi mengatakan ini. Namun tidak disebutkan secara rinci sehingga kurang jelas. Kamu tidak tahu benda apa itu? Fang Yu bertanya. Tidak, saya benar-benar tidak tahu, kami benar-benar tidak tahu. Dia hanya mengatakan bahwa itu adalah barang tertentu, kami akan bertanya, dia tidak akan mengatakan lebih banyak. Jawab Raja Iblis Wanxiang. Fang Yu mengerutkan kening, menatap Raja Iblis Wanxiang, dan menyipitkan matanya, apakah ada informasi lain? Ceritakan semua tentang Lin Daochen, jangan bocorkan sama sekali. Tidak, sungguh tidak. Sebelum menerima perintah dari Tuan Kabupaten Nanyuan, saya tidak tahu siapa Lin Daochen. Sebelumnya, saya belum pernah menghubunginya. Raja Iblis Wanxiang berlutut di tanah dan bersujud, memohon belas kasihan, Fang Dazun. Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku pergi. Kamu sudah mengatakan begitu banyak, bahkan jika aku melepaskanmu, aku khawatir patroli tidak akan melepaskanmu, kan? Fang Yu menyipitkan mata dan berkata, Aku. Tubuh kekar Raja Iblis Wanxiang bergetar seperti saringan. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu berlindung di halaman suci? Pada awalnya, saya tidak mengetahui keberadaan tempat suci pada awalnya. Itu adalah Putri Nanyuan, memberitahu kami tentang keberadaan tempat suci dan memimpin kami untuk bekerja sama dengan tempat suci. Jawab Raja Iblis Wanxiang. Putri Nanyuan. Fang Yu menatap Jinuo lagi. Keno sepertinya baru saja sadar kembali dan berkata, Putri Nanyuan, seperti saya, termasuk keturunan garis langsung. Di antara banyak putri keluarga kerajaan, dia memiliki peringkat tinggi, bagaimana dia bisa? Nada suara Keno masih penuh dengan perasaan yang luar biasa. Fang Yu memandang Raja Iblis Wanxiang. Dia tahu bahwa Raja Iblis tidak berani menyembunyikan apapun, dan dia sudah mengatakan semua yang dia bisa katakan. Fang Yu menoleh dan melihat sekeliling, dan berkata, 4 penjaga penjara yang hebat, datang dan bawa dia pergi, dan lemparkan mereka langsung ke penjara iblis kuno Anda. Anda mungkin harus menginterogasinya di masa depan. Setelah mengatakan ini, dia tidak mendapat tanggapan apapun. Masih ada keheningan di aula. Fang Yu mengerutkan kening dan hendak berbicara lagi. Memanggil. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu adalah salah satu dari 4 penjaga penjara. Dia mengangkat tangan kirinya, dan ada lingkaran tali berwarna gelap di tangan kirinya. Dia melemparkan tali ini ke arah Raja Iblis Wanxiang yang sedang berlutut di tanah. Penjara iblis kuno, tidak. Raja Iblis Wanxiang ketakutan dan ingin mundur. Tapi seluruh meridiannya dibekukan oleh Fang Yu dengan rasa dingin yang ekstrim, dan dia tidak bisa melepaskan jejak kekuatan abadi sama sekali, dan tentu saja dia tidak bisa menghindarinya. Desir-desir, lingkaran tali jatuh ke tubuh Raja Iblis Wanxiang, mengikatnya lapis demi lapis. Raja Iblis Wanxiang berteriak berulang kali, tapi tidak bisa melawan. Kamu masih memiliki kehidupan untuk dijalani di penjara iblis kuno.
Aku akan melepaskanmu sekarang. Aku khawatir kamu tidak akan bisa lolos dari likuidasi tempat suci. Fang Yu berkata dengan ringan, jadi, aku akan mengirimmu ke penjara iblis kuno, yang setara dengan kamu harus berterima kasih kepadaku karena telah memberimu jalan hidup, daripada menangis dan melolong di sini. Wah, Fang Yu baru saja selesai berbicara, dan cahaya hitam dari lingkaran tali di tubuh Raja Iblis Wanxiang berkedip-kedip. 78 jaringan China. Dalam sekejap, jaringan itu menghilang. Apakah ini dikirim ke penjara iblis kuno? Fang Yu mengangkat alisnya. Petik 2. Harus. Keno menjawab di samping. Itu cukup nyaman, tali pengikatnya bagus. Fang Yu memandang petugas penjara dan berkata. Namun, sipir penjara tetap tidak bergerak dan tidak bermaksud menjawab Fang Yu. Tidak ada di antara kalian yang bisa berbicara. Fang Yu bertanya. Petik 2. Kepala penjara berdiri di sana dan tidak menjawab. Oke, Fang Yu tidak punya pilihan selain menyerah. Utusan khusus Fang, masih banyak petunjuk dari Raja Iblis Wanxiang. Jinwo memandang Fang Yu dan berkata, Yah, panennya lebih besar dari yang diperkirakan. Fang Yu mengangguk, Putri Nanyuan ini adalah tujuan selanjutnya. Adapun 3 Raja Iblis lainnya yang bertindak bersama dengan Raja Iblis Kegelapan Besar dan Raja Iblis Wanxiang, kita tidak perlu bertindak secara pribadi. Dengan mengatakan itu, Fang Yu memandang utusan penjara di depannya dan berkata, 3 Raja Iblis Besar akan diserahkan kepadamu. Pergilah ke kalian berdua, bawa ketiga Raja Iblis Besar itu ke penjara Iblis Kuno. Sora akan pergi untuk menginterogasi mereka lagi. Namun, menurutku semua yang mereka ketahui seharusnya hampir sama dengan Raja Iblis Wanxiang, yang nilainya kecil. 3 Raja Iblis lainnya adalah Raja Iblis Kristal Kuno, Raja Iblis Pembakaran Bumi, dan Raja Iblis Zenjia. Galaksi milik mereka adalah, Keno segera menjelaskan lokasi dan identitasnya kepada penjaga penjara. Keciut, setelah beberapa saat, sipir penjara di depannya menghilang. Di sampingnya, penjaga penjara lainnya menghilang. 2 penjaga penjara yang tersisa kembali ke belakang Fang Yu. Fokusnya sekarang adalah pada Putri Nanyuan, kata Fang Yu. Yah, aku tidak menyangka Suster Nanyuan akan, kata Jinwo, dan alis Dai kembali mengernyit, tapi, menurutku Suster Nanyuan tidak punya alasan untuk melakukan ini. Dia punya masa depan yang cerah. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang mengapa kamu harus berlindung pada kekuatan dengan latar belakang yang tidak diketahui. Terlalu mudah bagi halaman suci untuk memenangkan hati seorang biksu, mereka dapat menggunakan terlalu banyak metode. Fang Yu berkata, mengenai apakah adikmu telah berlindung di halaman suci, ketika kita melihatnya, akan mudah untuk mendapatkannya jawabannya. 166. Keno menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berkata, kalau begitu sekarang mari kita berangkat mencari Putri Nanyuan. Kamu harusnya tahu di mana dia berada. Fang Yu bertanya, jika dia tidak keluar, dia pasti akan berlatih di istana utama Istana Kekaisaran Pusat. Keno menjawab, kita bisa pergi ke istana utamanya dulu. Oke, kalau begitu kita pergi sekarang, kata Fang Yu. Saat ini, Han Miaoyi telah kembali ke sisi Fang Yu. Dia menatap Fang Yu, lalu ke Jinwo, alisnya berkerut erat. Fang Yu dan rombongannya segera meninggalkan Dayaoxing, menuju ke planet tempat arai teleportasi Tongxing berada, dan kembali ke Istana Kekaisaran Pusat lagi. Kemudian, di bawah bimbingan Keno, pergilah ke mansion tempat Lord Nanyuan berada. 78 jaringan Cina. Pada saat ini, di sebuah istana megah di bagian timur Istana Kekaisaran Pusat, di paviliun Kitab Suci Buddha. Sosok anggun berdiri di depan rak buku. Di tangannya ada sebuah buku kuno yang terbuka, dan halaman-halaman buku kuno itu bersinar dengan cahaya redup. Cahaya cian perlahan muncul di belakangnya. Fang Yu dan rombongannya, menuju ke arahmu. Master patroli yang diselimuti cahaya biru berdiri di belakang sosok ini. Raja Iblis Kegelapan Besar telah mati, dan Raja Iblis Wanxiang telah dikendalikan. Mereka telah mengetahui hubungan antara kau dan aku. Inspektur itu berkata dengan ringan. Qianying menutup buku kuno di tangannya dan berbalik. Wajahnya halus dan bibir merahnya sangat mencolok. Hanya saja matanya sangat tajam, dengan tatapan mematikan yang tajam. Ini adalah salah satu putri luar biasa di antara banyak putri keluarga kerajaan, dan Putri Nanyuan yang sangat dihormati oleh Kaisar Iblis kuno pada saat yang sama. 4 utusan penjara,
utusan khusus Kaisar Iblis, dan Jinwo yang juga sang putri semuanya terlibat. Nan Yuan berkata dengan mata dingin, mengapa semuanya tiba-tiba berkembang seperti ini? Tidak ada tanda-tanda sebelumnya. Petik 2. Penyebabnya adalah junior Lin Daochen, Fang Yu. Dia datang ke dunia iblis. Inspektur berkata dengan nada tenang, dia menemukan keberadaan seniornya melalui daftar hadiah, jadi dia mulai mencari keberadaan kakak laki-lakinya. Mengapa umat manusia bisa menjadi utusan khusus Kaisar Iblis? Ayah Kaisar bahkan menolak ras iblis ras campuran, bagaimana dia bisa menghargai ras manusia? Nan Yuan berbicara hampir dengan gigi terkatup. Dengan nada membunuh, bagaimana Fang Yu mendapat perhatian dari Kaisar Iblis kuno, perlu diselidiki. Inspektur berkata, Anda harus menemukan cara untuk mengatasi kesulitan saat ini. Wajah cantik Nan Yuan tertutup awan. Dia melihat ke arah patroli dan bertanya, apakah Anda punya saran? Kekuatan yang dimiliki Fang Yu di dunia iblis dianugerahkan oleh Kaisar Iblis kuno. Anda dapat menemukan cara untuk menghilangkannya. Inspektur berkata, selain itu, kekuatan Anda sebenarnya sangat kuat, dan dapat dibentuk untuk melawan mereka. Yang pertama tergantung pada apakah Kaisar Iblis kuno lebih mempercayaimu atau Fang Yu lebih percaya. Fang Yu, binatang dari ras asing, baru saja tiba di dunia iblis berapa hari. Karakter ayah yang dingin dan kejam, yang bahkan tidak bisa mempercayai darahnya sendiri, bagaimana dia bisa benar-benar mempercayai ras asing? Nan Yuan berkata dengan dingin. Master Tur tidak berbicara. Ras manusia. Identitas asing Fang Yu adalah kelemahan yang bisa dieksploitasi. Mata Nan Yuan bersinar dengan cahaya merah, dan berkata, selama kita dapat menyatukan kekuatan yang cukup untuk membuat air di kolam ini benar-benar keruh, lalu penyelidikan mereka tidak dapat dilanjutkan. Seluruh keluarga kerajaan bisa menggunakannya. Setelah kamu membuat masalah besar, lalu siapa di antara mereka yang terkait dengan tempat suci dan siapa yang tidak ada hubungannya dengan tempat suci? Sulit untuk mengetahuinya. Saya harap Anda dapat memikirkan strategi penanggulangan yang baik. Pemandu wisata berkata, jika tidak, situasi Anda akan sangat berbahaya. Pada saat kritis, bukankah tempat suci akan mengambil tindakan? Nan Yuan memandang inspektur dan bertanya dengan suara dingin, jangan lupa, di dunia iblis, kita adalah satu. Jika kita semua terungkap, tempat perlindunganmu tidak akan bisa hindari rasa bersalah. Kemarahan para empat kaisar akan membakar seluruh dunia iblis. Jangan khawatir, jika kita benar-benar harus mengambil tindakan, kita tidak akan tinggal diam, kata pemandu wisata itu, tapi sekarang, jauh dari waktu itu, semakin cepat kita mengungkapnya, semakin cepat kita mati. Jadi, kamu harus memberitahuku sekarang, apa peran Lin Daochen, manusia hewan, bagimu? Apa identitasnya? Kamu bersusah payah untuk menangkapnya, tetapi tidak membunuhnya, apakah kamu mengerti? Kata Nan Yuan dengan mata dingin. 166. Pelindung itu terdiam. Jika Anda tidak memberitahu saya alasan spesifiknya saat ini, akan sulit bagi saya dan saudara-saudari lainnya untuk terus mempercayai tempat perlindungan Anda. Nan Yuan berkata dengan dingin. Nah, sekarang aku bisa memberitahumu rahasia ini, tapi kamu harus ingat, jangan pernah menceritakannya padamu. Kata Master Tur, saat ini kamu harus percaya padaku. Kata Nan Yuan, menurut penyelidikan kami memiliki harta karun, yang kemungkinan besar berada di tangan Lin Daochen. Namun, di Lin Daochen, kami belum menemukan harta karun ini. Lin Daochen lebih baik mati daripada menyerah untuk mengatakan di mana harta karun itu berada. Saat ini, kami masih mencari petunjuk tentang harta karun ini. Sun Zun berkata, Fang Yu, Junior Lin Daochen, sekarang juga menjadi fokus kami. Harta karun apa itu? Nan Yuan bertanya. Dapat dikatakan, itu adalah kunci. Patroli itu menjawab, sekali kuncinya dibuka, akan menimbulkan banyak masalah bagi orang suci kita. Oleh karena itu, kita harus mengambil kembali kunci tersebut tanpa diketahui oleh mereka, karena begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan menemukan cara untuk membuka kunci tersebut, yang akan menyebabkan pukulan fatal bagi tempat perlindungan kita. Untuk lebih jelasnya, kunci itu, apa sebenarnya yang dikunci? Nan Yuan bertanya, aku hanya bisa memberitahumu bahwa, apa yang terkunci, adalah eksistensi yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Inspektur itu menjawab dengan suara yang dalam. Nan Yuan memandang pemandu wisata di depannya,
alisnya berkerut, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Saya telah membuat pengecualian untuk memberitahu Anda tentang masalah ini, dan saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda lagi. Master Tur berkata, sekarang, Anda masih memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang mendesak. Di antara kata-kata tersebut, tubuh Master Patroli secara bertahap menjadi ilusi, hingga menghilang sepenuhnya. Nan Yuan berdiri di tempatnya, matanya yang tajam penuh aura pembunuh yang dingin. Fang Yu, Nan Yuan mengangkat telapak tangan kanannya, sebilah pisau tajam mengembun di telapak tangannya. Dia membalikkan pedangnya dan melemparkannya dengan tajam ke tanah. Wah, bilahnya dimasukkan ke dalam tanah. Bas, pada saat ini, seluruh peti harta karun tempat dia berada dibanjiri dengan cahaya yang menyilaukan. Dalam cahaya yang bersinar, sosok Nan Yuan menghilang. Di sebelah timur istana Kekaisaran Pusat, di depan gerbang istana Nanyuan. Ini istana Putri Nanyuan, jauh lebih tinggi dari istana utamamu. Dia pasti cukup kaya, bukan? Fang Yu melihat ke gerbang istana yang sangat megah di depannya dan berkata kepada Jinuo. Saudari Nanyuan, sangat berbakat dalam kultivasi, dan Kaisar sangat mementingkan dia. Jinuo menjawab dengan lembut, kalau begitu, statusnya di keluarga kerajaan memang jauh lebih tinggi darimu. Fang Yu bertanya, yah, jauh lebih tinggi dariku. Keno mengakui, jauh lebih tinggi darimu. Lalu apa alasan dia berlindung di halaman suci? Fang Yu mengerutkan kening, dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Dalam keluarga kerajaan iblis kuno kita, sebenarnya ada dua garis. Satu garis adalah garis utama, dan darah di tubuh sepenuhnya mewarisi ayah Kaisar. Garis lainnya adalah subgaris. Meskipun subgaris juga memiliki darah dari ayah Kaisar, itu tidak lengkap, hanya menempati setengahnya. Separuh lainnya milik Ratu Iblis Kuno, kata Jinuo. Ratu Iblis Kuno, bukankah itu istri Kaisar Iblis Kuno, pasangan Tao? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, ya, Ratu adalah pendamping Tao sang ayah. Jawab Keno, lalu kenapa? Oh, aku mengerti. Fang Yu melebarkan matanya dan berkata, yang disebut jalur utama adalah bayi spiritual yang dibudidayakan secara langsung oleh Kaisar Iblis Kuno melalui beberapa cara, jadi itu milik darah Kaisar Iblis Kuno. Subgaris tersebut adalah keturunan dari Raja Iblis Kuno dan Ratu Iblis Kuno melalui reproduksi makhluk normal. Oleh karena itu, ada setengah dari garis keturunan Ratu Iblis Kuno. Karena itu, Fang Yu berhenti, menatap Jinuo dengan mata terbelalak, dan bertanya, benarkah? Yah, itu dia. Keno mengangguk. Saat ini, Fang Yu terkejut. Kaisar Iblis Kuno memiliki sikap berbeda terhadap elemen utama dan subelemen dalam keluarga kerajaan. Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya lagi. Yah, Kaisar sangat mementingkan kemurnian garis keturunan, jadi, untuk subgaris, dia biasanya tidak akan menggunakannya kembali, kecuali jika itu sangat menonjol, seperti saudara perempuan Nan Yuan, kemungkinan besar akan dihargai. Jinuo berkata dengan lembut, tetapi ayah Kaisar pernah berkata secara terbuka bahwa penerusnya hanya akan memilih keturunan dengan darah murni. Faktanya, dia hanya akan dipilih dari jalur utama, bukan dari jalur tambahan. Bisa jadi seperti ini, bagaimana kamu bisa memperlakukan keturunanmu secara berbeda seperti ini? Bahkan jika mereka dilahirkan dengan Ratu Iblis Kuno, mereka adalah keturunannya. Hanya karena darah Ratu Iblis Kuno. Fang Yu terkejut, berkata, ngomong-ngomong, Kaisar Iblis Kuno melakukan ini, bukankah Ratu ini punya pendapat? Di klan Iblis Kuno, ayah adalah segalanya. Bahkan jika Ratu memiliki ide di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya. Jinuo berkata, di mata sang ayah, klan Iblis Kuno diserahkan kepada keturunan dari garis keturunan lain untuk diwarisi, itu setara dengan menyerahkan klan monster kuno. Pada titik silsilah, dia tidak mengizinkan kekurangan apapun. Petik 2. Dari sudut pandang ini, Kaisar Iblis Kuno masih memiliki banyak kekurangan kepribadian. Aku belum pernah melihatnya begitu tradisional sebelumnya. Fang Yu memikirkan sebuah kata sifat dan berkata, sepanjang jalan, saya berpikir, jika Sister Nanyuan benar-benar berlindung pada kekuatan lain, alasannya pasti ada hubungannya dengan garis keturunan sekundernya. Jinuo menghela nafas ringan dan berkata, dilihat dari kinerja Jinuo, dia tidak setuju dengan tindakan Kaisar Iblis Kuno dalam hal ini. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan tidak bertanya lagi. Selama percakapan,
mereka perlahan mendekati gerbang Istana Nanyuan. Namun sebelum mencapai gerbang, Anda dapat melihat sejumlah besar biksu terbang keluar dari Istana Nanyuan, menunggu di depan gerbang. Para biksu ini mengenakan seragam baju besi berwarna lavender, wajah mereka serius, dan ada niat membunuh di mata mereka. Sekilas, lebih dari 1000 biksu berhenti di depan gerbang. Dan kepala mereka adalah seorang biarawati wanita cantik. Dia berdiri di udara mengenakan helm dengan tombak di antara kedua lengannya. Dia menatap tajam ke arah Fang Yu dan rombongannya yang sedang berjalan, dengan hanya ekspresi dingin di matanya. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu sedikit bergerak. Sepertinya Putri Nan Yuan sudah siap. Ini tidak berarti dia memberitahu kita dengan jelas, apakah dia benar-benar berhubungan dengan Raja Iblis Wanxiang. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, "Tuan, sepertinya mereka akan bertarung dengan kita." Han Miaoyi, yang tidak bahagia sepanjang jalan, melihat banyak biksu di depannya, segera tersadar, matanya bersinar di bawah tatapan dingin Qiandao. Fang Yu dan rombongan berjalan ke depan Istana Nanyuan. "Berhenti!" Kultivator wanita heroik di udara mengangkat telapak tangan kirinya, nadanya keras. "Apakah kamu tahu untuk apa kita berada di sini?" Fang Yu menatap biarawati perempuan di langit dan tersenyum. "Saya tidak tahu, tapi ini Istana Nanyuan. Sang putri mendapat perintah untuk mempertahankan darurat militer selama periode ini, dan tidak ada yang bisa memasukinya." Kata siuhan perempuan. Fang Yu hendak berbicara. "Tuanku adalah utusan khusus Kaisar Iblis. Dan saya adalah asisten utusan khusus Kaisar Iblis. Apakah kamu berani menghentikan kami? Tahukah kamu apa artinya ini?" Han Miaoyi menatap saudari perempuan di langit dengan tangan di pinggul, ekspresinya sangat arogan. Kultivator wanita memandang Han Miaoyi, wajahnya masih dingin, dan berkata, "Saya adalah pemimpin resimen keempat pasukan putri, Yange, saya hanya akan mengikuti perintah sang putri, saya tidak tahu siapa Anda, tapi jika kamu berani melangkah lebih jauh, aku pasti akan mengikuti perintah sang putri untuk menyerangmu dan mengusirmu. Aku akan maju selangkah saja, ayo." Han Miaoyi juga mendapatkan kekuatan, mengambil 2 langkah ke depan dan secara provokatif berkata, "Saya tidak hanya mengambil 1 langkah, saya juga mengambil 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, datang dan pukul saya." Dia berjalan 5 langkah ke depan, akimbo dan kepala ke atas, yang dapat digambarkan sebagai orang yang sombong dan mendominasi hingga ekstrim. Wajah Yan Ge di udara sangat jelek, lengannya bergerak, tetapi tidak terangkat. "Tuan Yange, saya Putri Jinuo, Anda harus mengenal saya pernah ke sini sebelum mencari saudari Nanyuan." Saat ini, kata Jinuo. Yan Ge memandang Jinuo, wajahnya sedikit cerah. Dan mengepalkan tinjunya, "Aku telah melihat Putri Jinuo. Aku tidak ingin menyinggung perasaanmu. Hanya saja ini memang perintah putri, dan aku harus tidak melanggar perintah." Pemimpin lagu api, ini utusan khusus Fang, dan asisten Han, dan 2 dari 4 tahanan besar. Keno tidak berkata apa-apa lagi, tapi malah memperkenalkannya. Mendengar nama 4 tahanan besar, wajah Yan Ge sedikit berubah, dan dia melihat kedua bayangan gelap yang berdiri di belakang Fang Yu. Dia belum pernah melihat keempat penjaga penjara dengan matanya sendiri, jadi dia hanya mengira mereka adalah 2 rombongan sebelumnya, dan tidak menganggapnya serius. Tapi menurutku itu bukan 2 dari 4 tahanan. Penjaga gerbang penjara iblis kuno. Status 4 penjaga penjara cukup istimewa di klan monster kuno. Namun, Yan Ge terkejut, mengingat perintah sang putri, mengertakkan gigi, dan dengan tegas berkata, "Putri Kinuo, saya dapat memberitahu Anda bahwa Putri Nanyuan tidak ada di istana saat ini. Jika ada sesuatu, Anda bisa menunggu. Dia akan melakukannya bicara lagi ketika dia kembali. Saat ini, tidak ada yang bisa memasuki istana Nanyuan." Melihat sikap Yan Ge, Kenodai mengerutkan kening dan ingin berbicara. Tapi saat ini, Fang Yu memberi isyarat untuk memberitahunya agar tidak mengatakan apapun. "Kamu baru saja mengatakan bahwa Putri Nan Yuan tidak ada di sana." Fang Yu bertanya. "Ya," jawab Yan Ge. "Bagaimana kalau dia ada di dalam?" Fang Yu berkata sambil menyipitkan mata. Wajah Yan Ge dingin, dan berkata, "Aku hanya akan memberitahumu faktanya. Kamu harus meragukannya. Aku tidak bisa menahannya, tapi Istana Nanyuan adalah kediaman eksklusif sang putri. Jika kamu berani menghancurkannya masuk, itu setara dengan menyatakan perang terhadap sang putri."
Tantang otoritas keluarga kerajaan. Apa yang terjadi ketika saya menyatakan perang? Saat ini, Han Miaoyi terus berjalan ke depan dan berjalan tepat di depan para biksu yang berbaris di depan gerbang istana. Kemudian, menghadap biksu terdekat di depannya, dia mengulurkan tangan kirinya. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, tapi tidak berhenti. Saat ini, tangan Han Miaoyi sudah diletakkan di atas kepala biksu itu dan tergores. Beku itu mengertakkan gigi, wajahnya sangat jelek, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Dia tidak berani melakukannya tanpa perintah Yang E. Kamu, Yan Song di udara juga sangat marah, dan mengepalkan tombak di tangannya. Apa salahnya menantang otoritasmu? Han Miaoyi berkata sambil tersenyum. Para biksu di depannya menatap Han Miaoyi dengan tatapan mematikan. Tapi Han Miaoyi tidak tergerak. Oke, kembalilah. Fang Yu baru berkata saat itu. Setelah itu, dia menepuk wajah biksu itu, lalu mundur. Tuan, bagaimana sikap saya? Han Miaoyi kembali ke Fang Yu dan bertanya. Bagus sekali, aku bahkan ingin mengalahkanmu. Fang Yu bertepuk tangan. Cukup, pada saat ini, nyanyian api di udara tidak dapat menahannya lagi, wajahnya tampak seperti embun beku, dan dia berteriak dengan marah. Dia mengangkat tombak di tangannya dan membidik Fang Yu. Kamu, sombong sekali, Yan Ge berkata dengan marah. Bum bum bum. Pada saat ini, banyak pembudidaya di depan juga melepaskan aura basis budidaya. Mereka semua adalah dewa, kebanyakan adalah dewa Hedao dan beberapa adalah dewa sumber terbuka. Adapun lagu api di udara, basis kultivasinya kemungkinan besar berada dalam pencerahan penuh dari alam surgawi yang abadi, alam surgawi. Aku benar-benar ingin melakukannya. Mata Fang Yu berkedip dan dia mulai berpikir. Dia masih tidak bisa memikirkan tujuan dari tanggapan Putri Nan Yuan. Dan pada saat ini, desir-desir, di udara di depan, satu demi satu lubang muncul, melepaskan nafas kekuatan ruang. Semuanya adalah portal. Sekelompok sosok muncul dari portal ini. Dilihat dari nafas dan pakaian mereka, status mereka tidak rendah, dan basis kultivasi mereka juga sangat kuat. Pemimpin resimen keempat Nan Yuan, Aonang. Wakil Komandan Resimen ke-6 Nanyuan, Yuange. Resimen ke-9. Setelah para biksu ini keluar dari portal, mereka meneriakkan nama mereka dengan keras, membuat sensasi ke segala arah. Dari perkenalan diri mereka, terdengar bahwa mereka semua adalah komandan dan wakil komandan resimen-resimen Tuan Kabupaten Nanyuan. Tapi di antara mereka, ada beberapa Raja Iblis yang bercampur. Sebanyak ratusan biksu melewati portal dan muncul di depan gerbang istana Nanyuan. Pada saat yang sama, dia berhenti di depan Fang Yu dan rombongannya. Setelah sekelompok rekan ini tiba, Yan Ge di udara jelas merasa lega, dan tekanannya turun tajam. Pada saat ini, bawahan kelompok Putri Nanyuan ini sangat kuat. Saya adalah pemimpin Korps Nanyuan, Aotian. Seorang tukang reparasi pria jangkung berpakaian perak berbicara kepada Fang Yu, dengan nada membunuh dalam suaranya. Sang putri telah memerintahkan seluruh istana untuk ditutup, dan tidak ada yang bisa memasukinya. Jika kamu ingin membobolnya dengan paksa, maka kami hanya bisa melakukannya. Kata Aotian dengan sungguh-sungguh. Bawalah begitu banyak bawahan, apakah kamu benar-benar ingin melawan kami? Fang Yu mengerutkan kening. Kami hanya menuruti perintah, dan tidak pernah memikirkan dengan siapa kami akan berurusan secara spesifik. Aotian berkata dengan keras, tetapi jika Anda harus memaksa kami untuk bergerak, maka kami pasti akan bergerak, dan itu akan memakan biaya yang cukup besar. Harganya, Korps Nanyuan kami tidak pernah takut akan apapun lawan. Di antara kata-katanya, Aotian melepaskan aura basis kultivasi, dan cahayanya membubung ke langit. Kami tidak takut pada lawan manapun. Banyak biksu di belakangnya berteriak serentak. Saat ini, aura mereka seperti pelangi, dan penuh tekanan. Menghadapi tingkat kekuatan ini, mata indah Jinwo berkedip, menatap Fang Yu, baru saja hendak berbicara. Bisakah kamu mengetahui situasinya? Saat ini, Fang Yu mengangkat alisnya dan mengambil 2 langkah ke depan. Di sela-sela kata-katanya, dia mengangkat telapak tangan kirinya. Bas, lampu hitam berkedip-kedip. Token abu-abu kehitaman yang diberikan Kaisar Iblis kuno muncul di tangannya. Fang Yu mengangkat token dan mengungkapkan kata, Huang, di bagian depan. Dan nafas samar Kaisar Iblis kuno yang keluar dari tanda ini juga mengubah wajah kelompok ras iblis yang bertarung di depan mereka.
Bawahan penguasa Kabupaten Nanyuan, termasuk Aotian, tenggelam ke lubuk hati mereka saat ini, dan bahkan tubuh mereka bergetar tiba-tiba. Token ini adalah perintah Kaisar Iblis. Melihat perintahnya, seperti melihat Kaisar Iblis. Dan token ini tidak dapat dipalsukan. Sebab, mereka semua bisa merasakan nafas yang dikeluarkan pada token tersebut. Itulah aura Kaisar Iblis kuno, aura yang menyelimuti seluruh galaksi. Setelah merasakan nafas ini, di mana mereka berani menyebutkan konfrontasi apapun. Selamat tinggal pada Yang Mulia. Detik berikutnya, mereka semua berlutut. Lagu api yang semula ada di udara juga jatuh ke tanah, berlutut dan menundukkan kepalanya. Mereka tidak lagi memiliki aura seperti sebelumnya, dan beberapa hanya memiliki rasa takut dan ketundukan. Sekarang, bisakah kita masuk? Fang Yu bertanya sambil tersenyum tipis. Aotian mengangkat kepalanya dan menatap Fang Yu. Memalingkan kepalanya ke samping, melihat ke arah pemimpin lain atau Raja Iblis di kedua sisi, wajahnya berubah tidak yakin. Apakah kamu bahkan berani untuk tidak menaati kehendak Kaisar Iblis? Apakah kamu mencari kematian? Nada bicara Fang Yu tiba-tiba berubah dingin. Hal ini membuat wajah Aotian berubah drastis. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, semua anggota Legiun wajib memberi jalan kepada utusan khusus Fang. Mendengar ini, wajah para pemimpin di sekitarnya dan Raja Iblis berubah. Namun mereka juga memahami bahwa mereka tidak punya pilihan. Menghadapi perintah Kaisar Iblis, jika mereka berani bertarung, itu sama saja dengan pemberontakan. Sekalipun Anda tidak mau, Anda harus menyingkir. Pada saat ini, para biksu ini membuka jalan dan membuka gerbang istana. Masuk, masuk, kata Fang Yu, dan melangkah maju. Bas, tepat ketika Fang Yu dan rombongannya hendak memasuki istana Nanyuan, cahaya terang tiba-tiba muncul di langit. Portal melingkar lainnya muncul di udara. Selanjutnya, 3 angka jatuh satu demi satu. 2 lainnya Fang Yu tidak mengenal satu sama lain, tapi yang di tengah sangat akrab. Itu adalah Tai Si Yuan. Tuan Yuan Tai membawa 2 pengikut dan jatuh dari udara. Tepat di depan Fang Yu. Yo, Tai Si Yuan, aku bertemu lagi secepat ini. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Tai Si Yuan bertanya dengan suara yang dalam tanpa senyuman di wajahnya. Kunjungi Putri Nanyuan. Fang Yu berkata, bukankah ini baik-baik saja? Petik 2, jangan bicara omong kosong. Yang Mulia meminta Anda untuk menyelidikinya, tetapi tidak membiarkan Anda menyelidikinya secara acak. Tahukah Anda siapa Tuan Nanyuan itu? Kamu berani datang ke sini? Tai Si Yuan bertanya dengan dingin. Bukankah Putri Nanyuan adalah Putri Nanyuan? Siapa lagi yang bisa? Fang Yu menyipitkan mata. Faktanya, dia tidak lagi terburu-buru memasuki istana Nanyuan saat ini. Posisi Putri Nanyuan seperti ini, tidak peduli dewa itu masih ada di istana atau tidak ada artinya. Bahkan jika Fang Yu masuk ke istana, Putri Nanyuan tidak ingin melihatnya, dia pasti tidak akan melihatnya. Oleh karena itu, lebih baik melihat apa yang ingin dilakukan Tuan Nanyuan. Bahkan Tai Si berdiri di sisinya. Dia memiliki latar belakang yang kuat. Fang Yu berpikir dalam hati. Putri Nanyuan adalah salah satu dari 10 teratas di antara ratusan putri. Dalam daftar besar dunia iblis, ia juga berada di peringkat 100 teratas. Tahukah Anda seberapa besar Yang Mulia dan Ratu menghargai Putri Nanyuan? Berani menyelidikinya? Tai Si Yuan berkata dengan marah. Aku tidak mengatakan untuk menyelidikinya, aku hanya ingin masuk dan menemuinya, tidak apa-apa. Fang Yu mengangkat alisnya. Yang Mulia meminta kami untuk melakukan inspeksi bersama sebelumnya, jadi sekarang saya beritahu Anda bahwa saya tidak setuju dengan Anda untuk mengalihkan arah penyelidikan ke keluarga kerajaan sekarang. Tai Si Yuan berkata dengan suara yang dalam, aku akan mengarahkan api ke keluarga kerajaan sebelum tidak ada bukti, kau tahu konsekuensi buruk apa yang akan ditimbulkannya. Bagaimana seharusnya 3 galaksi lainnya memperlakukan ras monster kuno kita? Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak punya bukti? Fang Yu bertanya balik. Kamu, ekspresi Tai Si Yuan berubah, dan dia mengertakkan gigi. Sudah berapa lama kamu menyelidikinya? Di mana buktinya? Saya tidak akan menunjukkannya kepada Anda jika Anda memiliki saya. Anda telah memeriksa masing-masing, dan Anda sendiri yang mengatakannya, tetapi sekarang Anda kehabisan untuk menghentikan saya. Saya rasa itu kurang tepat, Tuan Yuan. Fang Yu tersenyum, berkata, Anda tidak akan benar-benar diberitahu oleh saya, apakah Anda terlibat di pengadilan suci.
Sombong, saya Taisi, bagaimana saya bisa berkolusi dengan kekuatan luar? Taisi Yuan membuka matanya lebar-lebar, menunjuk Fang Yu dengan marah, dan meraung. Bawahan Putri Nanyuan di kedua sisi melihat pemandangan ini dengan ekspresi berbeda dan keterkejutan di mata mereka. Biksu Fang Yu, mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan sepertinya itu baru muncul hari ini. Tetapi dengan wajah barunya, dia berani berbicara dengan Tuan Yuan dengan sikap seperti itu. Tahukah Anda, Taisi Yuan adalah bawahan Kaisar Iblis kuno yang paling terpercaya. Dari segi posisinya, bisa dikatakan sebagai peringkat kedua di klan monster kuno, kedua setelah Kaisar Monster kuno. Di hadapan Taisi, bahkan Ratu pun harus menjaga rasa hormat. Tapi utusan khusus Kaisar Iblis ini berani menjadi sombong. Tuan Yuan, siapa yang memintamu untuk menghentikanku? Apakah itu Putri Nan Yuan? Fang Yu bertanya sambil menatap Tuan Yuan. Tidak ada yang mengizinkan saya datang. Tidak ada yang bisa memerintahkan saya kecuali Yang Mulia. Taisi Yuan berkata dengan gigi terkatup, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Singkatnya, hari ini, Anda tidak boleh memasuki istana Nanyuan. Karena kamu harus melakukan ini terhadapku, maka aku tidak sopan. Fang Yu tersenyum, mengambil Kaisar Iblis Ling di tangannya, dan berkata, kamu tidak mengizinkan aku memasuki istana Nanyuan. Berapa umurmu? Ekspresi Taisi Yuan berubah. Lihat Raja Iblis. Di depan tanda ini, meskipun dia seorang master, dia harus menundukkan kepalanya. Aku akan menghitung 3 kali dan pergi. Fang Yu berkata dengan ringan. Kamu, apakah kamu tahu hubungan antara Putri Nan Yuan dan Ratu? Tuan Besar Yuan mengertakkan gigi. 3, 2. Fang Yu tetap bergeming, dan terus menghitung mundur. 1. Kamu, sialan. Taisi Yuan sangat marah, tapi dia hanya bisa mundur ke samping. Di hadapan perintah Kaisar Iblis, bahkan dia tidak berani menentangnya. Pergi. Fang Yu melirik Han Miaoyi, Jinwo, dan 2 penjaga penjara di belakangnya. Kemudian, rombongan itu pergi ke istana Nanyuan. Taisi Yuan berdiri di sana, mengepalkan tinjunya, menatap punggung Fang Yu, matanya dingin. Tuan, mengapa Anda belum melakukannya? Saya hampir tidak bisa menahannya. Han Miaoyi berkata dengan kesal, orang tua itu benar-benar menyebalkan, dia selalu menentangmu sepanjang waktu. Berlatih adalah hal terbaik berikutnya. Sekarang aku memiliki identitas utusan khusus Kaisar Iblis. Tidak perlu melakukannya, identitas saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Fang Yu berkata dengan acuh tak acuh, setelah saya melakukannya, itu melanggar aturan permainan, itu mungkin saja. Ini akan menyebabkan identitas ini diambil kembali, dan akan sangat sulit untuk menyelidiki apapun nanti. Lagi pula, aku hanya orang asing. Ya, Tuan, sebenarnya, saya selalu bingung. Kami tidak mengenal Kaisar Iblis ini sebelumnya, jadi mengapa dia begitu mempercayai Anda? Han Miaoyi berkedip dan bertanya dengan kesadaran ilahi. Sulit untuk mengatakannya, dan itu belum tentu bisa dipercaya. Untuk saat ini, saya tidak tahu apa yang dia pikirkan. Fang Yu berkata, tetapi bagaimanapun, status ini bermanfaat bagi saya sekarang. Saya akan menggunakannya terlebih dahulu dan mengambil langkah demi langkah. Oh, Han Miaoyi mengangguk. Setelah memasuki istana Nanyuan, Fang Yu segera melepaskan kesadaran ilahinya. Ada banyak larangan di istana Nanyuan yang membatasi perluasan kesadaran ilahi. Tapi Fang Yu mengabaikannya dan langsung menggunakan mata Dao Agung untuk mencabut semua batasan ini. Setelah itu, dia berdiri di tempatnya dan mengamati seluruh istana Nanyuan dengan kesadaran spiritualnya. Dia melihat loteng, ruang rahasia, dan barak. Ada juga paviliun harta karun di kedalaman, paviliun kitab suci. Tidak ada biksu di banyak bangunan dan mereka sangat sunyi. Sepertinya Putri Nanyuan memang tidak ada di istana, kata Fang Yu. Aku tidak menyangka perlawanannya akan begitu besar, bisik Keno ke samping. Resistensinya memang lebih besar dari yang diperkirakan, apakah menurutmu mereka semua akan disusupi oleh halaman suci? Fang Yu menoleh ke belakang dan bertanya kepada sekelompok besar biksu di gerbang istana. Saya tidak tahu, tapi saya harap, tidak ada satupun dari mereka yang telah disusupi oleh halaman suci, disusupi oleh tempat suci. Keno mengambil napas dalam-dalam dan menjawab dengan suara yang dalam. Fang Yu tidak berbicara, tetapi memandangi sekelompok biksu di gerbang istana. Saat ini, Taisi Yuan dengan cepat terbang di depan Fang Yu. Fang Yu, Ratu ingin bertemu denganmu,
kata Tai Siyuan dengan ekspresi muram.